Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Salam, Ibu. Halo, luar biasa sekali semangatnya. Tadi habis belajar dengan Bu Darsi ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Semangatnya masih terbawa sampai sekarang ya, semangat Bu Darsi menular ke kita semua. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Tapi lemas dikit. Oh, kenapa Salis lemas? Sakit Salis? Iya, Bu. Oh, sakit Enggak, apa, Bu. Nak? Enggak sakit, Bu. Cuma lemas aja. Belum sarapan ya? Belum jajan, Bu. Nah, belum jajan, nanti istirahat jajan ya. Diisi tenaganya biar nanti belajarnya semangat. Nah, untuk sekarang, Bu. ya, sebelum kita mulai, siapa yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Ada? Ayo kita tambah pahala pimpin doa Bu. teman-temannya. Oke, Bu Darsi, silakan. Baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih pada Darsi yang sudah memimpin doa. Semoga kita belajar hari ini sampai akhir nanti semangatnya tetap terjaga ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oh ya, ada Iya, hadir Mulia, semua. ada Aulia. Ahmad? Oh ya, ada Ahmad. Ada, Bu. Mulai ya. Oke, sekarang coba itu mejanya masih ada yang belum lurus. Digeser lagi punya Kolbi. Mejanya tolong digeser lagi, diluruskan dengan temannya, dirapikan. Nah, Latomuna, sampah itu di sebelah kanan itu Latomuna. Diambil ya, Bu, dulu. Ya, Bu. Ini dari Bu Salis, Bu. Dia makan itu, Bu. Jadi kalau kita makan, kalau kita jajan, sampahnya dibuang di mana sebaiknya? Latomuna sukanya di laci, Bu. Buang sampahnya, Bu. Kurang baik kalau ditaruh di laci ya. Sampah, Bu. Nanti kalau numpuk di laci, bikin bau kelasnya. Jadi tidak sehat untuk kita belajar di dalam Tuh, kelas Bu. ya. Latomuna tuh, Bu. Biasaan, Bu. Kebiasaan tuh, Bu. Saya korban di sini, Bu. Kebiasaan-kebiasaan buruk harus kita rubah ya, pelan-pelan ya. Nah, sekarang apakah masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Sistem pencernaan, Bu. Bentar, saya masih ingat. Yang lain juga pasti masih ingat ya. Cuma malu ya mau jawab ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem pencernaan manusia. Jadi, kemana makanan yang kita makan? Yang sudah masuk mulut kita, kemana makanannya? Bu. Perut, Bu. Perut. Dari Perut, perut Bu. kemana lagi? Dari perut. Ke WC, Bu. Usus, Bu. Ya, akhirnya nanti dibuang ya. Nah, berarti setiap hari kita makan apa tidak? Makan, Bu. Makan, Bu. Coba, Nur Haidah pagi tadi sudah makan? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Apa yang Nur Haidah makan? Makan nasi, Bu, dengan ikan, Bu. Makan nasi dengan ikan. Kalau Aulia tadi belum makan ya, Aulia? Belum, Bu. Oh, belum. Kalau Mutiara? Sudah, Bu. Sudah. Apa yang Maaf, dimakan Bu. Mutiara? Maaf, Bu, Pertika. Saya izin sebentar, Bu. Kebelet, Bu. Mau ke toilet? Iya, Bu. Iya, boleh. Yang kantin ya. Kasih, Bu. Sendiri saja ya, berani ya. Iya, Bu. Ya. Saya Tadi makan- lanjut apa Mutiara? kue, Bu. Oh, makan kue. Iya. Oh, belum makan nasi. Belum. Tak apa-apa, makan kue juga bisa untuk menghasilkan energi ya. Kemarin kita sudah belajar di sistem pencernaan manusia. Oke, sekarang apa? Kalian pernah bikin minuman? Pernah, Atau Bu. bikin Pernah, Bu. kue? Nggak pernah, Bu. Beli terus, Kue Bu. pernah, Bu. Bikin, Bu, sama mama saya. Oh iya, Salis bikin apa Salis? Bikin kue, Bu. Kue apa? Kue bolu? Nastar. Oh, kue nastar. Coba Salis ceritakan dengan teman-temannya. Apa saja bahan yang Salis gunakan untuk buat nastar? Bahan bakunya apa? Terigu, Bu. Terigu, Tepung. telur, mentega, gula, Bu. Terus diaduk, terus masukin ke oven.
Tambahannya apa? Bahan tambahannya. Ada itu Bu, apa ya namanya itu? Pakai gula nggak? Nanas Bu. Oh, nanas. Pakai gula. Gula. Iya, Terus apa lagi? Pakai garam tidak? pakai. Oke, Oh, oke. itu Bu, pakai apa ya yang buat pengembang itu loh, Bu. Oh, buat pengembang. Iya, iya, iya. Iya, itu juga pakai. Ya, makasih Nggak punya Sali ragi sudah mungkin ya. menceritakan pembuatan kue nastar. Ya. Nah, kalau Iya. Latomuna, ini Latomuna suka minum teh atau minum kopi? Saya suka minum sirup, Bu. Oh, minum sirup. Iya, berarti gimana Yang suka kalau warnanya Latomuna kuning, mau Bu. minum sirup? Gimana bikinnya? Beli dulu di warung, jusnya disobek kulitnya, disimpan ke gelas, baru dimasukkan air, kocok-kocok, Bu, baru minum. Oke, oke, oke. Oke, baiklah. Tadi ada Latomuna suka minum sirup, ada Salis yang pernah bikin kue, ada Mutiara yang paginya sarapan kue, ada Nurhaidah yang makan nasi dan ikan tadi pagi. Nah, jadi berbagai macam makanan masuk ke tubuh kita ya. Iya, Jadi, Bu. kalau dari Iya, Bu. ceritanya Salis, itu tadi untuk bikin kue itu ada bahan bakunya, ada bahan tambahannya. Nah, terus bahan tambahan itu apa sih namanya? Apa ya, Bu, ya? Apa, Bu? Kayak Nggak gula ya, Bu. tahu. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Bahan tambahan pada makanan itu disebut dengan zat aditif. Nah, maka hari ini kita akan belajar tentang zat aditif pada makanan dan minuman. Terus manfaatnya apa, Bu? Kita belajar zat aditif. Manfaatnya agar kita bisa lebih selektif. Kita bisa lebih memilih makanan mana yang baik untuk tubuh kita. Nah, apa sih kompetensi atau kemampuan yang harus kita capai setelah mempelajari materi ini? Yaitu yang pertama, menjelaskan. Jadi nanti kita semua setelah selesai belajar, kita harus mampu menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman. Nah, ada di sini zat aditif serta dampaknya terhadap kesehatan. Namun untuk hari ini kita fokusnya kepada menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mampu menyebutkan jenis-jenis zat aditif secara tepat, mampu menjelaskan tentang zat aditif alami dan buatan dengan benar, mampu mengidentifikasi berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, serta mampu menganalisis pengaruh zat aditif alami dan buatan pada makanan dan minuman dengan tepat. Apa saja yang akan kita lakukan hari ini? Hari ini kita akan berdiskusi. Kemudian nanti hasil diskusi kalian akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan 1 lembar karton untuk presentasi kalian. Nah, sekarang kita bentuk kelompok dulu ya. Ibu sudah membagi kelas kita menjadi 3 kelompok. Nanti kegiatan hari ini kita kerjakan secara bersama-sama, secara berkelompok. Untuk kelompok 1, di sini ada Aulia. Aulia ya, kelompok 1 Aulia. Ya, Bu. Bu, nggak ada laki-lakinya, Bu. Nurhaidah, ada Melia. Ya, laki-laki kita ada 2 nih, ada Ahmad sama Latomuna. Ibu letakkan di kelompok 2 dan kelompok 3. Nggak apa-apa ya, Aulia ya, Nurhaidah dan Sukanya Melia sama ya. Latomuna. Nggak apa-apa, Iya, Bu. biar Nggak aja, apa, Bu. sama Latomuna lagi deh. Nanti gantian. Di Sama Hana pembelajaran lagi deh. berikutnya kita tukar lagi laki-lakinya ya. Kelompok 2 ada Hana, Ahmad, dan juga Kolbi. Kelompok 3, Latomuna, Salis. Hana dan Ahmad selalu sama, Bu. Oh, sering berkelompok mereka. Sering jadi satu. Saya jadi orang ketiga. Nggak apa-apa. Nanti kita ganti lagi di pertemuan selanjutnya ya Benang kalau merah ada mereka, kelompokan Bu. lagi. Kelompok 3. Nah, ini udah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo kelompok 1 silakan Ayo, berkumpul di kelompok meja 3. sebelah Ayo, sini. ayo, Salis. kelompok 1. Kemudian Ayo. Ibu Dati. Ayo. Hana, Ayo, sini. kita Ayo, Latomuna. Oke. OTW. Kelompok 2 di tengah nih dan kelompok 3 di sebelah kanan Ibu. Oh, Ya. kita di pojok saja ya. Ya, semuanya berpindah. Yang tenang pindahnya ya. Yang berpindah adalah badannya. Mulutnya tetap diam.
Oke, sudah ya. Kemudian kelompok 1, ini LKPD-nya. Ya, Bu. Juga bahan ajar. Yuk diambil. Kelompok 2, silakan yang mau mengambil ke depan. Maju, Hana. Kelompok 3. Oke. Sudah diambil. Udah ya. Ya. Silakan dibuka dulu LKPD-nya. Kami belum dapat LKPD, Bu. Belum dibagikan tadi. Ayo maju. Silakan. Boleh Ratu Muna ke depan sini, nak. Ambil LKPD sama bahan ajarnya untuk teman-teman. Iya, Bu. Makanya tadi aneh, kenapa kelompok kami tidak dapat LKPD, Bu. Iya, Ibu tadi sudah manggil. Mungkin Ratu Muna sedang sibuk buka buku ya? Kan Ratu Muna. Sibuk benerin rambut, Bu. Nanti rambutnya dipangkas ya, Ratu Muna ya. Biar nampak lebih segar. Oke, sekarang di depan meja kalian sudah ada makanan dan minuman yang Ibu siapkan. Ada beberapa. Di situ ada teh yang Ibu tahu kalian sering minum sehari-hari. Suka jajan di kantin kan? Nah, Ibu lihat. Kelas ini nih sering nih, ada Latomuna, Ahmad, sering nih beli teh-teh yang seperti itu tuh. Ada teh botol. Nah, di situ juga Ibu sudah buatkan teh di gelas. Kemudian ada wafer, ada donat, ada ciki, snack nih. Sering Hana nih beli ke koperasi sekolah nih snack kayak Iya, Bu. kentang goreng ya. Nah, Enak, Bu. sekarang semuanya boleh diamati, dilihat dari bungkusnya. Kalau mau dicicip juga boleh, silakan. Ibu beri waktu boleh 5 dimakan ini, menit. Bu. Iya, kalau Temuna kenapa? Boleh dimakan ini, Bu. Boleh dicicip, bagi-bagi sama teman satu kelompoknya. Bu, Dicicip aja. kebetulan belum sarapan, Bu. Dikit-dikit Ibu. aja, namanya mencicipi sedikit-sedikit. Donatnya. Bu Vertika. Aku donat gula aja 1. Ya, ayo Ibu beri waktu. Bisa dibawa pulang, Bu. Iya, kenapa? Boleh izin ke toilet nggak? Oh, boleh. Tadi Darsi sudah kembali ya? Nah, Bu. berarti Salis boleh sekarang. Gantian ya kalau ke toilet. Makasih, ya. Bu. Oke, silakan Salis. Ibu beri waktu 2 menit ya, silakan. Dilihat boleh, diraba boleh, dicicip juga boleh. Di Terawang boleh, Bu? Di Terawang boleh, tembus pandang nggak Bukan kira-kira uang tuh ini, jajannya? Hana. Ini bukan uang. Nah, yuk. Donatnya enak. Enak donatnya ya. Ibu beli di pasar itu tadi tuh. Manis, Ibu. Iya. Nah, itu juga Ibu letakkan ada bahan atau komposisi dari membuat donat. Boleh dibaca juga, silakan. Tuh, membuat Besok-besok donat tuh bagaimana kita belajarnya bahannya. sistem organ pada ayam ya, Bu ya. Kenapa Ratu Muna? Besok-besok kita belajar sistem organ pada ayam. Agar kita makan ayam. Ya. Sudah ya? Teman-teman kerja. Sudah. Sudah dicicip? Belum Ya, habis, Bu. Bu. Donatnya Ratu belum Muna habis. makan Sampai terus, habis, kerja Ki, Nak. cepat. Nah, cicip kan dikit aja. Yang penting tahu rasanya seperti apa. Sudah dilihat bungkusnya? Sudah, Bu. Amati. Ratu Muna disimpan bungkusnya di kantongnya, Bu. Mau dibuang ke tempat sampah nanti saat istirahat ya Ratu Muna ya. Ya, Nah, Bu. sekarang coba setelah Ini Darsi semuanya- suka suzon, Bu. Iya, bercanda ya tadi ada sih. Nah, sekarang setelah mencicipi, melihat bungkusnya, mengamati, apa yang terpikirkan pada pikiran kalian? Coba. Mungkin Kalau teh, Bu, rasa warnanya coklat. teh warnanya coklat. Oke. Apalagi yang lain? Mungkin ada yang Donat rasanya Ciki-cikinya manis, rasanya Bu. asin. cikinya rasanya asin. Aulia apa tadi Aulia? Kenapa donatnya bisa rasanya manis, Bu? Kenapa donatnya rasanya manis? Ya bagus. Ada lagi? Firdaus mungkin? Firdaus? Wafernya enak, Bu, gurih. Wafernya gurih. Oke, apa lagi? Melia, ya Melia. Senyum-senyum nih pasti banyak nih yang mau diungkapkan nih. Kenapa Melia?
Tehnya manis, Bu. Tehnya manis. Oke. Nah, jadi semua pertanyaan itu kita rangkum dulu ya. Kita simpan ya. Tadi banyak juga nih. Oh, ada Hana. Gimana Hana? Apa yang menjadi pertanyaan Hana? Warna sausnya, Bu. Cantik. Itu ada yang di kentang goreng itu loh. Warnanya merah ya, merah merona ya. Mm-mm. Iya, kenapa itu bisa merah ya? Nah, kita simpan dulu, kita rangkum pertanyaan dari kalian semua yang banyak tadi ya. Nah, sekarang kita pilih nih pertanyaan-pertanyaan yang akan kita cari jawabannya pada hari ini. Jadi tadi ada yang tanya, kenapa donat rasanya manis? Gitu kan? Sausnya warnanya merah. Nah, kita cari jawabannya. Bahan apa saja yang terkandung di dalam makanan atau minuman yang sudah kalian amati dan cicip. Kemudian, mengapa nih makanan yang ada atau minuman yang di kemasan itu biasanya lebih tahan lama ya? Nah, itu kenapa? Terus, kenapa nih wafer tadi rasanya enak? Mengapa makanan minuman yang ada di kemasan biasanya rasanya lebih enak, lebih menggugah selera? Makanya kalian sering jajan ciki, sering jajan minum-minuman kemasan. Nah, kenapa? Sekarang, tuliskan dulu pertanyaan ini pada lembar LKPD kalian. Yuk, ditulis. Dah, masing-masing tulis. Masing-masing kelompok. Udah, Bu. Sudah. Oke. Sekarang, setelah ditulis, kita coba dulu ya. Kita coba dulu jawab sesuai dengan kemampuan kalian. Berdasarkan pikiran kalian atau pengetahuan kalian. Ayo diskusikan dengan temannya. Mana kelompok 1 ini gimana nih? Nomor 2 jawabannya apa? Hmm. 1 menit. Nurhaida sudah ya, Nurhaida? Belum, Bu. Susah, Bu. Susah. Tinggal Dibuat mudah saja. Kelompok 1 kesusahan, Bu. Kelompok 1 kesusahan. Apa yang bikin susah kelompok 1? Nah, Pertanyaan nomor 2, Bu. kenapa lebih awet? Iya. Coba diskusikan. Menurut kelompok 1, kenapa bisa lebih awet? Ada apa di dalamnya? Formalin, Bu. Oh, formalin. Nggak apa-apa. Kalau menurut kelompok 1, ada formalinnya, ya tulis saja. Kan nanti kita cari jawaban yang betul ya. Nah, ada Ini lagi nggak yang boleh merasa buka buku kesulitan? ya, Bu. Belum. Coba dari pengalaman dan pengetahuan sendiri dulu. Sudah, Oke. Bu. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Sudah semua ya? Tidak Sudah, perlu Bu. khawatir. Sudah ya. Bu, takut salah nggak apa-apa. Nanti kita betulkan atau kita cari jawaban yang betul dalam proses pembelajaran kita. Sekarang, sebentar. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, yang pertama Ibu akan menampilkan sebuah video. Sebelum mencermati video itu, silakan siapkan dulu alat tulisnya semuanya, pena dan juga kertasnya atau bukunya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Silakan simak video ini. Ya.
Oke, tadi sudah kita cermati video dan sudah kalian semua catat hal-hal yang penting di dalamnya. Selanjutnya, silakan dikerjakan LKPD-nya, dibuka. Di sana ada di bagian tabel hasil pengamatan, ada sebuah tabel. Jadi, bagaimana caranya? Bagaimana cara mengisi tabelnya? Silakan tuliskan makanan dan minuman yang tadi sudah kalian lihat, sudah dicicipi di kolom nama makanan atau minuman. Kemudian dibaca untuk makanan atau minuman kemasan, di sana dibaca komposisinya. Terus tuliskan ada bahannya apa saja, maupun yang kemasan ataupun yang bikinan sendiri. Kemudian coba diskusikan dengan kelompok. Zat tersebut masuk ke pemanis, pewarna, pengawet, penyedap, apakah alami, apakah buatan. Nah, untuk menjawab ini, selain dari hasil video tadi, kalian juga boleh membuka bahan ajar, buku paket, dan juga HP-nya boleh dibuka untuk browsing di internet. Gitu ya? Sudah dipahami instruksinya? Ya, Bu. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Sudah bisa mulai diskusi saat ini? Bisa, Bu. Sudah, Itu Bu. beri waktu 30 menit mulai dari sekarang. Silakan. Videonya tidak diputar lagi, Bu. Tadi sudah kan ya? Sudah dicatat Lupa, belum Bu. dari poin-poinnya? Lupa lagi, Bu. Apalagi. Coba tanya dengan teman satu kelompoknya yang sudah dicatat apa tadi? Ya, Boleh buka buku, Bu. boleh. Nah, buku boleh, bahan aja yang sudah Ibu bagi tadi juga boleh. HP-nya dibuka untuk browsing juga boleh. Nggak ada Boleh kuotanya, buka Bu. internet berarti, Bu. Kenapa, Lotomuna? Boleh buka internet. Boleh. Asik. Ingat, dibukanya untuk pembelajaran. Bukan buka-buka yang lain ya. Ya, Bu. Mutiara. Gimana Mutiara? Hadir, Bu. Lagi mengerjakan, Bu. Iya. Ini diisi semua ya, Bu. Banyak sekali. Iya. Ini makanan minumannya yang tadi kita ini ya, Bu, cicip-cicipin ya, Bu. Iya, yang tadi sudah, yang itu yang ada di depan meja. Boleh maju lagi, Bu, buat lihat, Bu. Boleh. Makan tuh lagi, Aulia. Kalau yang tadi ternyata donatnya sudah habis, ya dibaca aja resepnya. Di situ ada bahannya, bahan bakunya apa, bahan dampaknya apa. Gitu. Kelompok Hana sudah selesai kayaknya, Hana ya? Ditulis, Bu. Masih ditulis. Kolbia ada kesulitan? Kelompok Kolbia? Ada, Bu. Ada. Ini sementara. 5 menit lagi ya. Ya, Bu. Kelompok 1 nggak ada yang mau nulis nih, Bu. Nggak mau gantian. Ayo. Ini aku gak tulis, Aulia. Nah, itu Nur Haida mau itu. Oke, 1 menit lagi. Sekarang yang sudah selesai, boleh perwakilan kelompoknya ambil kertas karton ke depan. Ya, silakan. Daus, ambil Daus. Ya. Oke, siap. Kelompoknya Nur Haida, siapa yang mau ambil? Melia, Bu. Ayo Oke. Melia maju, Melia ambil. Salis, Melia ambil, Melia. Ya, sudah. Ini lagi depan. Salis, ayah ambil nak untuk temannya. Ibu. Oke. Sekarang yang sudah selesai mengerjakan tabelnya,
jawab soal diskusinya, kemudian buatlah bahan untuk presentasi nanti di depan ke dalam kertas karton dengan formatnya seperti yang ada di LKPD ya. Ada judul, nama kelompok, nama anggota, daftar pertanyaan, tabelnya, kemudian jawabannya, dan kesimpulannya. 10 menit cukup ya. Ya, Bu. Ini ditulis semua, Bu, berarti, Bu. Iya, secara singkat dan ringkas, sekreatifnya kelompok. Agar nanti mudah saat presentasi di depan. Dan lebih menarik. Sudah kami, Bu. Oke, luar biasa. Sudah selesai. Yang lain sudah? Udah, Bu. Udah. Kita tunggu dulu ya kelompoknya Sali 1 menit lagi yuk. Oke, Bu. Setelah ini semua presentasi. Nah, pada presentasi nanti silakan yang tidak maju ke depan dicermati temannya saat presentasi. Nanti boleh beri tanggapan, beri komentar, kalau mau tanya juga boleh gitu ya. Jadi semuanya harus tenang, harus memperhatikan yang ada di depan. Kita harus saling menghargai siapa yang sedang berbicara. Oke, waktunya habis. Silakan semuanya diletakkan alat tulisnya, disiapkan kertas kartonnya. Untuk maju ke depan, Ibu persilakan dulu dari kelompok 1. Silakan semua anggotanya maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Yuk, maju kelompok 1. Haida, yuk maju yuk, Haida. Yuk maju. Nah, Kita yuk, kelompok terakhir. Ayo, Bu. Ayo, maju. silakan langsung dimulai, Aulia. Ya. Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, demikian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Aulia. Ada yang mau menanggapi atau bertanya kepada kelompok Aulia? Saya Bu Guru. Iya, mana atau mana? Silakan. Dari tadi yang ditampilkan kok beda dengan yang kita isi, Bu? Ya, kelompok Aulia bisa menanggapi, menjawab? Kayak gini, Bu. Oke, ya. Nggak apa-apa, adanya perbedaan itu tidak masalah. Oke? Sekarang, silakan kembali kelompok Aulia. Kita sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok Aulia. Kelompok selanjutnya, kelompoknya Ahmad. Masih Silakan, terus, Bu. semuanya anggotanya maju ke depan. Baik, Bu. Kolbia, silahkan Kolbia yang presentasi. Lidah Yuk, Kusdayawan, Bu. presentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali kelompok Kolbi ini ya dalam presentasinya ya. Silakan yang mau menanggapi atau mau memberi komentar. Saya lagi, Bu. Oke, Latomuna semangat Ayo, sekali Bu. ini bertanya. Ayo, Latomuna terus deh. Tomuna banyak gantian ya. Inilah Tomuna Nah, ini. itu kenapa dia beda lagi, Bu, dengan hasil kami, Bu? Ayo, kenapa kelompoknya Ahmad? Kenapa beda katanya dengan kelompok Latomuna? Oh, kami tadi nemunya sumbernya itu memang mengatakan itu, Bu. Makanya kami tulis itu tadi kami cari di internet kan. Iya, ya. Berarti dari hasil literaturnya seperti itu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Selanjutnya, oke, terima kasih kepada kelompok Ahmad. Silakan kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan. Luar biasa. Kelompok terakhir, ada kelompoknya Latomuna. Ayo, Latomuna, silakan ajak teman-temannya ke depan. Latomuna saja, Bu, yang maju, Bu. Oh, kenapa, Salis? Ibu Salis, Bu, lagi makan. Ayo. Karena ini Oke, adalah Bu, oke. kelompok, maka dipresentasikannya bersama-sama. Ayo. Oh, oke, Bu, saya saja, Bu. Ya, silakan Latomuna.
Jadi baiklah teman-teman, kami kelompok 3 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, sekian. Jika ada perbedaan, silakan diberi komentar. Terima kasih. Silakan, ada yang mau berkomentar untuk hasil kerja kelompok Latomuna? Beda Bu sama kelompok saya Bu jawabannya Bu. Oh ya, beda ya seperti tadi ya, yang seperti Latomuna sampaikan. Ada lagi? Kami sama Bu sama Latomuna. Oke. Ya, baik. Sampaikan tuh sama. Punya Aulia mungkin salah Bu, salah nyari. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan cari yang benar yang mana ya. Sekarang kelompok Latomuna boleh kembali ke tempat dulu. Kita beri tepuk tangan kelompok Latomuna. Luar biasa. Luar biasa sekali 3 kelompok yang sudah maju. Itu menunjukkan kerja kerasnya, diskusinya itu betul-betul dilakukan dengan baik ya. Hasilnya luar biasa. Nah, sekarang tadi kan ada perbedaan nih, kelompok Aulia beda dengan kelompoknya Latomuna, ada beda juga sama kelompoknya Hana atau Ahmad. Nah, sekarang coba kita lihat sekali lagi video yang tadi ya. Oke, itu tadi videonya. Nah, jadi dari video tadi kita tahu nih, berarti yang betul kira-kira kelompoknya Aulia atau kelompoknya Latomuna? Benar semua, Kelompoknya aku Bu. Bu. Kami, Bu, benar Latomuna juga. salah tuh. Ya. Jadi kita tahu nih tadi bahan tambahan itu adalah namanya zat aditif. Zat aditif itu ada apa saja? Ada yang jenis Manis, pemanis, Penyedap. penyedap, pengawet, pengawet, apalagi Melia? pewarna. Pewarna. Oke. Nah, kalau misalkan pemanis, pengawet, pewarna, penyedap itu kan ada yang alami tadi ya. Kalau Iya, yang Bu. alami itu yang dari mana asalnya Mutiara? Dari pandan, Bu, dari kunyit. Oke. Kalau yang buatan dari mana? Pewarna. Kalau yang buatan siapa yang bikin? Pabrik ya? Pabrik, Iya. Ya. Nah, jadi itu tadi ya. Terus kalau misalkan yang kelompok Aulia tadi sama kelompok Latomuna kan beda nih. Kita sudah tahu bahwa ternyata gula itu masuknya ke pemanis alami. Alami. Alami itu Latomuna masa buatan gula gimana sih? Ya nggak apa-apa, kan ini namanya belajar. Jadi kita tahu, kalau kita belajar sama-sama, kita tahu mana yang betul, mana yang kurang betul. Ya. Dan yang Saya kiranya gula itu kan dibuat, Bu. Oke, berarti dari pembelajaran kita hari ini, tadi dari pengamatan video, kemudian kalian sudah mengobservasi bahan-bahan yang ada di makanan kemasan dan makanan tradisional, kemudian kita sudah melakukan diskusi, sudah presentasi, apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Coba siapa yang berani? Saya Bu. Ya, silakan Hana. Apa kesimpulannya Hana? Jadi, zat aditif itu adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman. Dia bisa apa ya tadi ya? Penyedap, pewarna, pemanis. Oke, terima kasih Hana. Jadi itu ya yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini. Ada yang belum dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Tidak Paham, ada. Bu. Baik, kalau tidak ada, sekarang kita mengerjakan soal evaluasi pada kuisis ya. Silakan dibuka handphonenya. Buka kuisis. Nah, sudah Ibu bagikan. Silahkan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Di situ ada 3 soal. Silakan. Langsung di Masing-masing HP ya Bu. Ya, silakan dibuka lagi handphonenya. Masing-masing dikerjakan sendiri-sendiri. Ini untuk mengukur kemampuan kita sendiri. Jadi Atau tidak mulai perlu jangan melihat nyontek aku, jawaban kamu. dari temannya. Ini jaringan internetnya putus, Bu. Minta tethering dong, Bu. Ya, pakai wifi sekolah aja yang tidak ada paket. Paket punya aku aja Muna, banyak paket. Kalau catering beli aja.
Nanti bayar ya. Makan itu. Kantin pakai paketku. Biasanya. Astagfirullah. Ya mau nambah Bapak tidak uangnya ingin 2.000. Ayo nak, Nanti dikerjakan pakai- dulu. pakai- pakai- Ahmad sudah Ya, selesai, Ahmad. Ahmad? Dikit lagi Bu. Ya, selesaikan dulu ya. Ngobrolnya nanti waktu istirahat. Sudah, Bu. 3, 2, Selesai. selesai. Sudah Bu. Aduh, saya sisa 1 nomor nih. Ya, alhamdulillah sudah ya, sudah menyelesaikan semua soalnya. Sekarang silahkan untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin tahu apa yang kalian sudah pelajari, apa yang belum, silakan diisi lembaran yang sudah Ibu bagikan. Apa yang telah dipelajari hari ini, apa yang belum dipahami, apa yang disukai dan apa yang tidak disukai, silakan. Tuliskan namanya. Sudah? Sudah, Ibu Bu. minta tolong Ahmad, silakan bantu Ibu kumpulkan jurnal refleksinya dari teman-teman. Iya Bu. Kumpulkan semua, letakkan di meja Ibu ya. Muna cepat Muna. Ya. Ya ini baru sisa satu saya. Ah lama kali. Udah. Oke Bu. Aduh, Nah, terima Ibu, kasih. semuanya. Oke Bu. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah sekali semua anak-anak Ibu bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat, berpartisipasi semua, tidak ada yang mengantuk. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekarang Ibu minta tolong Kolbi pimpin doa sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini. Oke teman-teman, sebelum untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Terima Kolbi. kasih Bu. Ya, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bu Melia, saya kembalikan ke moderator. Minum dulu, Bu. Iya. Luar biasa ya hari ini, Bu Vertika. Semangat sekali. Ya, teman-teman, Bapak Ibu guru, sebelum saya berikan kesempatan kepada Ibu Guru Pamong dan Pak dosen, saya persilahkan kepada Bapak Ibu guru yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, Pak Latumuna. saya mau hanya komentar di bagian akhir saja, di bagian penutup. Ibu mungkin kelupaan satu, mengingatkan pelajaran untuk berikutnya. Itu saja sih sebagai gambaran karena nah, itu saja. Masih ada teman-teman yang Bapak Ibu yang mau menambahkan? Observer mungkin. Oh ya, Ibu Aulia. Iya, Bu. Secara sintaksnya sudah sesuai, Bu. Sudah menarik. Cuma tadi memang benar yang kata Pak Latomuna bilang, ada kelupaan mungkin itu untuk memotivasi pembelajaran berikutnya. Lalu untuk yang ini, Bu, ini berapa JP ya, Bu? 3, Bu. Oh iya, karena sepertinya kegiatannya lumayan padat ya, Bu. Dari yang kegiatan kegiatan mengamati makanan itu memang hanya ditaruh di meja depan ya, Bu ya? Di mejanya masing-masing tadi, di meja Oh, di meja pokok. masing-masing. Oh, ya, berarti saya salah. Oke. Ya, berarti udah sesuai sih, Bu. Terus yang menjadi menarik pikiran saya tadi, yang perbedaan pendapat antara saya dengan Pak Latomuna, itu baru saya terpikirkan, Bu. Itu bagaimana kalau nanti ada siswa yang tanya, tadi kan Bu Vertika bilang kalau zat aditif buatan itu dibuat oleh pabrik. Lah, terus Pak Latomuna bilang gula kan juga dibuat oleh pabrik. Itu gimana, Bu? Itu ya, menarik pernyataan saya, Bu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang harus dipikirkan, tapi secara sintaknya sudah bagus, Ibu, sudah sesuai. Begitu, Bu. Terima kasih.
Makasih Bu Aulia. Masih ada teman yang mau menanggapi? Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, saya persilahkan kepada Ibu Samayanti. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih Bu Melia. Sebenarnya saya menunggu-nunggu juga partisipasi Bapak Ibu semua, karena di forum ini kan dinilai juga keaktifannya dalam diskusi ini ya. Jadi yang sering-sering memberi tanggapan, saran, ya kita kenal betul, tetapi kelihatannya masih ada juga yang jadi pengamat. Sebenarnya ada pendapatnya, tapi mungkin tidak mau mengungkapkan. Ungkapkanlah supaya kita paham apa yang ada di pikirannya Bapak Ibu ya. Nah, karena dari situ kita bisa menilai keaktifan Bapak Ibu semua. Oke, tadi Pak Ibu Vertika, masalah dan solusi dari aktivitas peer teaching Ibu Vertika ini apa ya? Masalahnya minat belajar Bu, solusinya media, video animasi. Minat, solusinya video animasi. Iya. Kalau menurut pendapat Ibu Vertika sendiri bagaimana tuh ketercapaian penggunaan video animasi untuk meningkatkan minat belajar ketika proses pembelajarannya seperti ini, bagaimana tuh? Sejujurnya Bu, untuk video animasi itu kan tadi saya tampilkan saat awal pengumpulan data Bu. Pada proses pengumpulan data itu cuma memang ini ditampilkan lagi karena berdasarkan saran Ibu juga waktu pembuatan rencana aksi itu ditampilkan lagi saat penguatan. Tujuannya untuk memberikan konsep-konsep kepada peserta didik. Nah, untuk kegiatannya itu dibantu dengan observasi atau pengamatan langsung kepada objek nyata gitu yang ada di depan. Memang sedikit agak ini juga Bu, saya agak ragu apakah nanti minat belajar ini dari videonya memang nyata dari videonya yang meningkatkan minat atau dari proses observasinya malah seperti itu Bu. Iya. Saya tadi melihatnya seperti itu juga Bu Vertika ya. Jangan-jangan yang menonjol aktivitas observasi dengan objek nyatanya itu. Jadi tadi di bagian stimulus, model pembelajarannya PBL ya? Discovery, Bu. Discovery. Iya. Di bagian stimulus digunakan objek yang sama dengan apa yang diteliti ya. Itu tadi. Apa yang digunakan untuk mengumpulkan data. Itu juga. Itu objeknya Bu Vertika yang siapkan atau anak-anak disuruh bawa sendiri? Kalau untuk ini Bu, peer teaching ini saya yang siapkan Bu. Tapi rencananya kalau untuk besok itu anak-anak yang siapkan. Jadi sebelum pembelajaran sudah diinformasikan bahwa nanti ada yang membawa ini, membawa itu, seperti itu. Oh iya. Saya tadi berpikir banyak nanti kue yang dibawa Bu Vertika. Dan rencananya berbeda-beda Bu setiap kelompok agar lebih variatif. Lebih variatif. Kan intinya nanti anak-anak bisa mengetahui bahwa zat-zat inilah yang termasuk pemanis, pengawet dan sebagainya itu ya.
Nah, yang tidak saya temukan Bu Vertika, mungkin waktu penyusunan RPP ya, atau nanti muncul di pertemuan kedua itu gangguan kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi zat aditif yang berlebihan. Adakah di pertemuan lain atau sudah masuk di pertemuan ini? Dilanjutkan di pertemuan 2, Bu. Oh, ada ya. Iya. Menurut Bu Vertika, dalam melakukan aktivitas proses pembelajaran ini, di mana kesulitan yang Ibu Vertika temukan? Bagian mana loh ini terasa sulit Bu ini? Nah, mungkin Bapak Ibu di sini bisa membantu kan? Ada saran? Kesulitannya itu yang pertama itu saat itu Bu, mengarahkan peserta didik untuk identifikasi masalah. Jadi dengan mekanisme atau teknik yang seperti itu agak kesulitan untuk mengerucutkan ke materi, ke pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan materi seperti itu. Khawatirnya itu yang saya masih bingung, khawatirnya nanti tidak ternyata tidak ada muncul pertanyaan gitu, dan untuk memunculkan dari saya sendiri masih bingung tekniknya seperti apa gitu. Mungkin kesulitan yang sama untuk Bapak Ibu di sini ya, karena kemarin juga ada 5 peserta yang sudah melakukan peer teaching. Saya identifikasi itu hanya beberapa yang sudah mampu mengaitkan antara stimulus dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan dari siswa. Jadi saya mengidentifikasi memang itulah kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau saran saya sih di awal kegiatan kan Ibu sudah memunculkan judul topik materi hari ini, tujuan, kebermanfaatan materi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika Bapak Ibu memunculkan gambar, video, kemudian praktek nyata, demonstrasi, mungkin Bapak Ibu bisa merasa, nah anak-anak sekarang kalian sudah mengamati gambar. Nah, tadi kan kita mau mempelajari zat aditif. Nah, coba masalah-masalah apa yang bisa identifikasi, coba beberapa pertanyaan, setiap orang 1 pertanyaan ya, yang berkaitan dengan apa yang kamu amati dengan topik yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi topiknya kan dia sudah tahu zat aditif tadi. Nah, jadi gambarnya dihubungkan dengan zat aditif. Jadi mungkin di situ anak-anak bisa bilang, oh kalau makanan itu Bu, yang donat itu zat aditifnya mana? Kan bisa seperti itu ya. Diharapkan seperti itu. Kalau belum muncul, ya kita pelajari kan zat aditif. Ayo munculkan pertanyaan yang berhubungan dengan zat aditif. Jadi enak kan itu topiknya sudah di awal sudah disampaikan. Mungkin seperti itu. Atau ada trik-trik lain dari Bapak Ibu yang lain, coba. Mungkin ada dari Bapak Ibu. Bu Aulia coba. Iya Bu, kalau kemarin saya lebih menekankan ke ini Bu, kegiatan orientasi masalahnya, karena kemarin saya kan menggunakan PBL ya Bu. Jadi saya benar-benar ini Bu, demonstrasi yang berkaitan dengan apa yang akan saya bahas. Kemarin kan saya pakai balon ya Bu. Jadi ada kejelasan antara kegiatan demonstrasi dengan apa yang kita bahas. Kalau tadi kan Bu Vertika itu pertama memunculkan apa ya Bu ya, sebelum masalah ya Bu Vertika tadi, aku agak lupa. Banyak yang bisa yang mencicipi, mengamati nah makanan yang di depan. Iya, itu kan anak-anak itu cenderung rasanya manis Bu, cuma seperti itu kan Bu. Jadi belum ada kejelasan gitu loh Bu dari anak-anak sendiri. Mungkin bisa ditekankan seperti tadi Bu Samayanti, kita itu mau belajar ini. Jadi silakan pertanyaannya dikaitkan dengan apa yang akan kita pelajari gitu sih Bu. Kalau saya biasanya cuma seperti itu Bu. Saya juga masih bingung Bu. Iya, memang ya bagaimana kreativitas kita dalam memilih stimulus
Ini penting sekali karena disinilah awal untuk mengidentifikasi, merumuskan masalah. Jadi dan agak lebih mudah sepertinya kalau kita menggiring anak-anak untuk membuat atau mengidentifikasi pertanyaan ke topik yang sudah kita perkenalkan sebelumnya. Iya, Ya. Bu. Oke, itu yang pertama. Kemudian pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Vertika, tadi sudah nampak penggunaan IT baik dari guru maupun dari siswa. Nah, beberapa kemarin kan biasanya dari yang menonjolkan dari guru penggunaan PPT-nya. Nah, diharapkan memang seperti ini, ada dari guru, kemudian dari siswa. Dari siswa itu selain teknologinya dengan membrowsing materi-materi yang membantu dalam pengerjaan LKPD, juga ketika pengerjaan kuis ini sudah bagus. Kemudian penggunaan alat evaluasi adakah. Nah, tadi ini sebelum siswa mengisi LKPD, Bu Vertika tuh menjelaskan dulu bagaimana cara mengisi LKPD-nya. Saya ingin tahu apakah di LKPD Ibu Vertika ini ada instruksi untuk cara pengerjaan LKPD-nya atau tidak ya, Bu Vertika? Ada, Bu. Ada ya? Ada. Iya, jadi misalnya kalau ada, biarkan dulu siswa berliterasi dengan itu, supaya ada kegiatan literasinya. Nanti ditanyakan apakah paham atau tidak. Kalau tidak, bagian yang mana, supaya mereka bertanya. Ya, oke. Kemudian memperkenalkan materi melalui penjelasan. Oke, saya kira cukup itu dari saya untuk Bu Vertika. Saya kembalikan ke Ibu Melia. Silakan Ibu Melia. Iya, terima kasih Bu untuk pensanya Ibu Vertika semua. Beri kesempatan kepada Muhammad Syahrir untuk memberikan masukan atau penguatan. Dipersilahkan Pak. Ya, baik. Saya kira sudah ditanya dan disampaikan oleh Ibu Kamayan ya, bahwa yang dilakukan oleh Ibu yang kedua, yang dari sesi yang kedua tadi. Maaf Pak, saya kurang mendengar Pak. Kurang dengar ya. Kresek. Bentar dulu ya. Ibu siapa tadi? Ibu Vertika Pak. Vertika. Iya. Ya, baik. Sebenarnya sudah cukup bagus cara presentasinya ya. Jadi cuma di situ di punyanya tadi itu menjelaskan tentang penjelasan kesimpulan dulu, setelah kesimpulan presentasi di tahap-tahap ya. Presentasi dulu Pak, baru Di kesimpulan. situ ya. Oh, presentasi dulu baru kesimpulannya. Oh, berarti yang materi sebelumnya ya. Yang presentasi dulu, kesimpulan dulu baru presentasi. Jadi ini kan tentang zat aditif ya, zat aditif pada makanan. Saya lihat lebih banyak memperlihatkan gambar-gambarnya saja ya, tidak pada menampakkan bendanya. Padahal ini kan benda, atau misalnya kita misalnya ambil membawa pembungkusnya misalnya,
itu kan tidak seberapa biaya pengadaannya itu kan. Jadi mungkin sebaiknya diperlihatkan itu tadi seperti yang disampaikan Ibu Samayanti, bahwa perlunya benda yang abstrak ya, benda-benda secara langsung. Misalnya kan zat aditif itu kebanyakan pada makanan ya, jadi yang ditambahkan pada makanan, terutama makanan-makanan kemasan ya. Kalau makanan-makanan yang kemasan, kalau kita perhatikan labelnya, itu kan pasti ada zat-zat aditif yang ditambahkan ke dalamnya, dan itu kelihatan nama zatnya ya, seperti itu ya. Jadi bukan cuma menampilkan gambar-gambarnya, tapi mungkin sebaiknya menampakkan daripada bendanya itu di depan kelas. Izin Pak. Ya. Iya Pak, kegiatannya itu anak-anak mengamati langsung Pak makanan dan minuman yang sudah dibawa. Kalau untuk teaching ini tadi saya menampilkannya guru yang menyiapkan, jadi anak-anak bisa melihat kemasannya, mencicipi juga bisa. Tapi untuk kegiatan nyatanya besok itu anak-anak yang menyiapkan Pak, masing-masing kelompok dengan anak-anak yang menyiapkannya. Iya Pak. Kalau tadi di PPT di medianya aja nampak gambarnya, tapi di nyatanya juga ada Pak. Ya, baik. Kira itu ya. Kemudian apa namanya, dari kalau zat aditif itu mungkin bagaimana ya? Ada contoh-contoh dari masing-masing jenis zat aditif itu yang diperlihatkan, Pak. Kemudian di mana, dari segi mana mereka diharapkan bisa berpikir kritis. Di tahap mana situ di dalam kegiatan pembelajarannya? Pada saat mereka mencermati makanan dan mencicipi makanan minuman, serta saat mereka melakukan observasi, Pak. Begitu ya, jadi pada saat mencicipi makanan dan melakukan observasi. Tapi itu kan nanti pada saat apa ya, berada di depan siswa sendiri ya, pada saat kita berada di depan kelas ya. Kan ini kan masih dalam tahap teaching, berarti coba-coba. Kemudian ini tidak dijelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari apa dari zat aditif itu ya? Belum Pak, itu rencana di pertemuan kedua Pak, masuk ke gangguannya Pak. Dampak bagi kesehatan. Iya. Oh, nanti di pertemuan kedua ya? Rencana ya Pak. Ya baik. Saya kira cukup ya untuk Ibu. Siapa tadi Ibu? Vertika Pak. Ibu Vertika. Ya. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak untuk saran dan masukannya untuk kami semua. Mungkin sedikit saya menyimpulkan untuk Ibu Vertika dan untuk kita semua bahwa bagusnya untuk pelaksanaan nanti dijelaskan juga bagian akhir itu untuk pelajaran untuk selanjutnya. Kemudian dari Ibu Vertika tadi sintaks-sintaks yang
gunakan itu sudah bagus atau sudah terlihat, kemudian sudah menunjukkan dalam kegiatan pembelajarannya itu IT-nya, kemudian untuk kita juga bahwa dalam penyusunan LKPD itu harus dilengkapi dengan langkah-langkah untuk penggunaannya. Kemudian dari Pak Syahril tadi bahwa untuk mungkin Ibu Vertika nanti saat pelaksanaan menggunakan benda-benda yang langsung bisa oleh anak-anak. Mungkin itu saja. Mungkin sudah dicatat tadi sama Ibu Vertika. Terima kasih Bu Melia, Bu Yanti, dan Jadi Pak Syahril. untuk jadi untuk penampil selanjutnya Ibu